selamat datang di channel Gua Santin. Agar tidak ketinggalan informasi dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe buruan. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Gua Santin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang perbedaan pencerah Nusantara dengan Nusantara Sehat. Bagi sebagian besar tenaga kesehatan muda di Indonesia, tentu sudah tidak asing lagi mendengar program pencerah Nusantara dan Nusantara Sehat. Namun, belum banyak yang mengetahui perbedaan pencerah Nusantara dan Nusantara Sehat. Pencerah Nusantara adalah gerakan sosial intervensi kesehatan berbasis tim yang berfokus pada layanan kesehatan primer di daerah bermasalah kesehatan. Namun, seringkali teman-teman tenaga kesehatan muda bingung tentang apa sih perbedaan pencerah Nusantara dan Nusantara Sehat. Yang pertama itu, pencerah Nusantara adalah inisiatif yang melahirkan Nusantara Sehat. Nah, pencerah Nusantara pertama kali diresmikan pada tahun 2011 oleh Kantor Utusan Khusus Presiden RI untuk MDGs yang pada saat itu dikepalai oleh Profesor Nila Mule. Angkatan pertama tim pencerah Nusantara diberangkatkan pada Hari Sumpah Pemuda di tahun 2012 dan ditempatkan di 7 lokasi pengabdian yang lokasinya terletak di daerah Pariton Nusantara. Setelah 3 tahun masa pengabdian, pencerah Nusantara mulai menyebarkan dampak positif perubahan di ketujuh lokasi penempatan dengan bukti-bukti penelitian yang sudah terkumpul selama 3 tahun pertama intervensi. Kementerian Kesehatan RI memutuskan untuk mengupdasi pencerah Nusantara menjadi program skala nasional yang kelak bernama Nusantara Sehat. Program Nusantara Sehat pun secara resmi diluncurkan pada tahun 2015. Nah, dalam segi manajemen pengelolaannya, sejak kantor utusan khusus Presiden RI untuk MDGs memasuki purna tugas, pengelola program pencerah Nusantara dilanjutkan oleh Center for Indonesia Strategi Development Initiative atau yang dinamakan dengan CISDI. Sedangkan Nusantara Sehat itu sendiri dikelola secara penuh oleh Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan RI. Sebagaimana program resmi pemerintah implementasi program sesuai dengan regulasi program prioritas pemerintah. Kemudian lokasi penempatan itu sesuai dengan nawacita Presiden Jokowi memprioritaskan pembangunan negeri ini di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan. Umumnya karakteristik daerah tersebut banyak memiliki keterbatasan khususnya akses listrik, infrastruktur, dan jaringan telekomunikasi. Namun demikian, niat mulia teman-teman Nusantara Sehat tidak pernah berhenti karena keterbatasan sarana prasarana, karena mereka sadar bahwa justru disitulah tantangan yang sebenarnya. Nah, di sisi lain, pencerah Nusantara memprioritaskan intervensi kesehatan di daerah bermasalah kesehatan atau DBK. Masih banyak di daerah Indonesia yang sudah banyak mendapatkan aliran listrik, jaringan telekomunikasi, infrastruktur yang cukup, serta memiliki fasilitas dasar kesehatan yang dasar, namun masih menghadapi tantangan kesehatan. Hal ini terjadi akibat tidak meratanya distribusi tenaga kesehatan yang belum optimal tenaga lintas sektor di lingkungan setempat, serta determinan sosial lainnya. Tetapi untuk saat ini
Nusantara Sehat juga sudah ada penempatan di daerah pedesaan dan perkotaan. Jadi untuk sekarang tidak terfokus saja pada daerah yang tertinggal, perbatasan dan kepulauan saja. Kemudian pencerahan Nusantara Sehat menempatkan tenaga kesehatan muda profesional selama 1 tahun di daerah penempatan. Sementara itu Nusantara Sehat secara resmi menugaskan tim kesehatan untuk ditempatkan selama 2 tahun di penempatan yang lokasinya memenuhi kriteria. Pencerah Nusantara dan Nusantara percaya intervensi kesehatan dilakukan secara bersama-sama oleh tenaga kesehatan muda secara lintas profesi. Dalam praktiknya, Pencerah Nusantara memberangkatkan tim kesehatan yang terdiri dari dokter gigi, perawat, bidan dan tenaga kesehatan masyarakat, dan pemerhati kesehatan non medis dalam satu tim yang umumnya terdiri 5 atau 6 orang. Sementara Nusantara Sehat memberangkatkan tim dengan anggota yang sedikit lebih banyak dengan 8 tenaga medis dalam penerapan kolaborasi profesi. Tetapi untuk saat ini Nusantara Sehat dia sudah ada 2 pilihan, itu ada Nusantara Sehat tim dan Nusantara Sehat individu. Sedangkan kalau untuk pencerahan Nusantara Sehat ya baru ada yang berbentuk tim. Kalau kamu adalah pemuda Indonesia yang ingin berkontribusi langsung pada pembangunan kesehatan di negeri ini, mari bergabung di Pencerahan Nusantara dan Nusantara Sehat. Dan jangan lupa tidak ketinggalan informasi dari kami, Pencerahan Nusantara dan Nusantara Sehat. Silakan subscribe, like, dan komen. Terima kasih.